Singapura dan Dubai Uni Emirat Arab sudah memiliki pusat finansial internasional sejak sekitar 30 tahun yang lalu, sehingga perputaran keuangan global di kawasan Asia didominasi oleh kedua negara tersebut. Akibatnya, posisi Indonesia dalam peta keuangan global menjadi sangat tertinggal karena belum memiliki pusat finansial internasional. Padahal sebagai salah satu negara tujuan investasi terpenting di dunia, Indonesia seharusnya sudah memiliki pusat finansial internasional sejak dulu untuk menarik dan mengelola dana global sebanyak-banyaknya. Hasil perputaran dana global itu bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek nasional dan memperluas lapangan kerja. Namun yang terjadi, dana global yang seharusnya berputar di Indonesia ternyata berputar di Dubai dan Singapura. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Prabowo Subianto mempercepat berdirinya sebuah pusat finansial internasional Indonesia yang akan berlokasi di Bali. Lalu kenapa Bali yang dipilih? Karena Pulau Dewata ini, selain memiliki penduduk yang tidak terlalu padat, juga dinilai sebagai kawasan yang memiliki ekosistem, gaya hidup dan infrastruktur penunjang yang lebih siap, serta lebih dikenal di lingkungan internasional, sehingga bisa membuat nyaman para investor global. Wacana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII di Bali sebenarnya sudah mulai bergulir sejak tahun 2023 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun wacana ini tampaknya terkalahkan oleh prioritas membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, sehingga rencana pembangunan PFII pun tertunda. Prabowo yang sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara maju serta berdaulat di bidang ekonomi dan keuangan, tidak mau menunda-nunda rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional tersebut. Sebuah rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional pun disusun dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas bersama oleh pemerintah dan para wakil rakyat. Walhasil, setelah melalui pembahasan panjang di Komisi 11 DPR RI, rancangan undang-undang itu akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada tanggal 21 Juli 2026. Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah di sidang paripurna DPR mengatakan bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan lompatan strategis guna memperkuat ketahanan ekonomi dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global, sekaligus mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. RUU PFII yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu, kata Purbaya, lahir dari kesadaran bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, sudah saatnya Indonesia memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri dan berintegritas, serta berdaya saing global. Dalam pembahasan panjang di Komisi 11 DPR, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif guna memastikan bahwa RUU PFII tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga mengandung keberpihakan pada kepentingan nasional, ujar Purbaya. Dengan disahkannya RUU PFII menjadi undang-undang, pemerintah mempunyai payung hukum untuk segera membangun Pusat Finansial Internasional di Bali. PFII akan menarik arus modal asing secara berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperbesar kue perekonomian nasional, sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat menuju 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika perekonomian nasional dapat berkembang lebih besar dan tumbuh lebih cepat, ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang besar bagi pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tax base yang baru pun akan tercipta dan penciptaan lapangan kerja baru semakin sebagai dampak multiplier dari tersedianya sumber pembiayaan jangka panjang baru dari dunia internasional untuk pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan Pusat Finansial Internasional di Bali yang bertujuan menarik dana investasi global untuk dikelola di Indonesia harus diakui melakukan langkah meniru kesuksesan di Singapura dan Dubai dalam menghimpun dana internasional melalui pusat finansial yang mereka miliki. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan contoh bahwa Singapura bisa mengundang dana under management
sebesar 5 triliun dolar Amerika. Dana itu kemudian dibagi ke semua negara ASEAN, termasuk Indonesia, sehingga Singapura pun menjadi negara investor terbesar di Indonesia. Begitu pula Uni Emirat Arab, melalui financial centernya di Dubai, negara Teluk itu mampu mengelola dana global sekitar 800 miliar dolar Amerika. Itu sebabnya pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Danantara mendatangkan mantan CEO Dubai International Center Chirag Shah sebagai konsultan dalam penyusunan konsep dan rancangan kawasan PFII. Pembangunan PFII di Bali ditargetkan harus sudah rampung dan bisa dioperasionalisasikan pada bulan Oktober 2026. PFII diharapkan akan menjadi rumah bagi para pelaku industri keuangan global seperti investment bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, asset manager, dan family office. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat aktivitas keuangan global di Asia yang dapat menyaingi Dubai dan Singapura. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi seperti yang berlangsung selama ini, tetapi juga menjadi tempat perputaran keuangan internasional. Untuk menjadi negara maju yang berdaulat di bidang ekonomi dan keuangan, memang diperlukan lompatan besar atau lompatan strategis seperti yang dikatakan Purbayayu di Sadewa. Hadirnya Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang telah disahkan DPR pada 21 Juli 2026 merupakan langkah awal menuju lompatan besar itu. Men of our time.